Welcome to my video YouTube channel. Kenalin guys, aku Rena Kurota Ayun dan sebagai ibu rumah tangga. Ini pertama kali perdana saya membuka channel YouTube dengan pertimbangan yang sangat panjang tentunya. But I mean, semoga ini keputusan yang sudah jelas dan sudah matang. Saya akan coba mengambil konten tentang the world of marriage, dan sama-sama kita akan mencoba untuk share love and education to young marriage, karena aku rasa di 2 tahun kebelakangan ini banyak sekali anak-anak muda, dan memang Indonesia adalah negara yang banyak sekali dihuni oleh generasi muda, di mana kita banyak temukan sekali anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah. So it's think good untuk memilih topik atau konten tentang education for the young marriage. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menghakimi atau juga mempersuasif, tapi saya akan coba memberikan media pembelajaran dan sama-sama saling mengingatkan kembali untuk menggali dunia pernikahan itu seperti apa sih. Kemudian kenapa banyak sekali anak-anak muda saat ini memutuskan untuk menikah daripada menjalani kesendirian terlebih dahulu untuk menjadi diri sendiri lebih baik. Dan yang terakhir, saya cuma menganalisa ada banyak sekali tips dan trik terkait dengan mempererat hubungan pernikahan. So stay tuned in this video. Kita coba sama-sama untuk belajar kembali tentang dunia pernikahan ya. Dan this is my video YouTube channel. Guys, saya coba akan ulas terlebih dahulu poin per poin terkait dengan education of young marriage ya. Kita sama-sama belajar, adapun ketika pembelajaran kita berlangsung di video kali ini, semoga bisa saling mengoreksi dengan baik dan tentunya bisa saling mengingatkan tentang hal yang baik lah tentunya ya. Oke, poin yang pertama adalah mengapa saat ini banyak sekali anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah muda. Aku rasa sih ini tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing, karena memang sesungguhnya setiap kita itu memiliki timingnya masing-masing ya. Dan sesuai dengan apa yang aku analis dan baca juga, baik itu di website, buku, artikel, dan informasi bahkan ya dari tetangga, rekan kerja, saudara, any other lah, bisa saya rangkum mengapa anak-anak muda memilih untuk memutuskan menikah muda. Poin yang pertama, karena adanya pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan juga terjodohkan barangkali ya. Bisa juga ini saling menyangkut mengapa mereka bisa dijodohkan itu karena ya tadi itu pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Jadi pergaulan bebas yang memang tidak bisa di manage dengan baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang saya rasa tidak baik juga ya untuk anak-anak. Dan kuncinya adalah pendidikan dini dari keluarga terlebih dahulu, tentunya terkhusus orang tua. Kedua, jadi alasan mengapa banyak sekali anak muda yang memutuskan untuk menikah dini ya, atau menikah muda juga, adalah karena terdesak ya melihat kondisi dan situasi di sekitarnya sudah melangsungkan pernikahan juga. Alhasil mereka terbujuk begitu ya hatinya untuk juga bisa segera menikah. I mean like that. Dan ini juga analisa aku dari beberapa bacaan dan buku, bahwa memang ketika seseorang diperlihatkan atau berada dalam suatu kondisi yang semuanya hampir sama melakukan sesuatu, maka dia lambat laun akan ikut juga untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena jika tidak melakukan hal itu, mereka akan merasa terasingkan atau berbeda dari yang lainnya. So itu juga yang akan aku share di video selanjutnya ya.
mengapa menikah itu betul-betul harus sesuai dan juga tepat dengan pilihan yang kita tentukan. Sepertiga alasannya adalah barangkali ini sebagai alasan yang konkret bagi anak muda kepada orang tuanya agar bisa memiliki kehidupan yang bebas. That's right dong, orang-orang yang sudah menikah tentunya mereka akan terbebas dari aturan-aturan ataupun perintah orang tuanya untuk melakukan ini itu seperti itu ya. Dan saya rasa ini juga alasan terbanyak untuk anak-anak muda ingin terbebas dari kehidupan pribadinya dengan orang tua. Dan ini jalan yang salah jika memang mereka memilih untuk terbebas dari aturan orang tua, karena pernikahan itu tidak semudah kebebasan yang mereka pikirkan ya, tetapi harus betul-betul dipertimbangkan sematang mungkin. Ini yang terakhir, aku rasa alasannya adalah terpengaruh dari situasi tren saat ini bahwa menikah muda itu rasanya menyenangkan, dan itu banyak yang berasumsi ya, apalagi saat ini kita lihat pernikahan itu dengan berbagai macam tampilannya sangat menarik sekali, terlebih apa yang mungkin dilihat orang itu sebetulnya tidak seindah apa yang dirasakan. Jadi betul-betul sangat disayangkan sekali apabila menikah hanya untuk mengikuti tren saat ini begitu. Jadi betul-betul harus dipertimbangkan dengan matang dan kuat. Dan itu sebagian besar ya alasan mengapa anak muda zaman saat ini begitu memutuskan untuk menikah muda. Terlepas dari alasan anak-anak muda zaman sekarang yang memutuskan untuk menikah cepat, maybe ada yang bisa kita ambil baik dan buruknya. Tentu yang baik akan kita terapkan dan yang buruk menjadi sebuah pelajaran, tidak sampai buruk. Harapannya demikian. Tentunya juga ini perlu dipertimbangkan bahwa memang pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Ini hal yang sangat sakral, timingnya juga panjang, termasuk ibadah juga kepada Tuhan. Di agama apapun saya rasa menikah adalah pilihan atau hal yang paling baik ketika seseorang sudah memiliki pasangan yang sesuai atau yang pas untuk dirinya. Dan aku rasa yang pertama, pertimbangan terlepas dari alasan tadi mengapa para remaja atau anak muda saat ini memutuskan untuk menikah, saya coba ingin memberi informasi sekaligus men-share sebetulnya sikap apa yang perlu kita lakukan untuk memutuskan menikah. Yang pertama, aku rasa coba kita pastikan terlebih dahulu laki-laki yang kita pilih itu sudah pas, sesuai dengan hati kita, dan betul-betul yang kita cari selama ini. Saya kira itu penting poinnya ya. Dan ini bisa kita dapatkan tentu dengan ikhtiar dan juga berdoa. Kekuatan doa bisa mengalahkan segala hal apapun. Saya kira semuanya sudah mengetahui, dan yang paling penting adalah coba kita pikirkan kembali dan betul-betul memahami bahwa dia tuh betul banget nggak ya untuk gue. Kalau misalkan memang you sudah pas dan sudah merasa pantas, it's okay, lanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Selanjutnya, aku sangat menyarankan banget untuk tidak mengikuti tren zaman sekarang ya, karena itu sangat disayangkan. Pernikahan kita tidak hanya sebatas biji jagung, tapi masih panjang sepanjang mimpi dan harapan kita. Karena kalau kita ngikut tren, manusia itu punya istilah timingnya masing-masing ya, baik itu kebahagiaan, merasa ada momen dimana dia kecewa, problem dan lain-lainnya. Ini saya rasa setiap manusia itu punya timing. Jadi kalau mengikuti tren, kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang belum siap kita terima, saya rasa jika kita betul-betul tidak bisa memilih timingnya yang pas, pernikahan itu hanya sebentar dan tidak bertahan lama, dan itu yang sangat disayangkan. Jadi betul-betul harus dipertimbangkan dengan matang jika kita belum pas begitu untuk
tersebut, jangan segan-segan untuk melakukan pertimbangan siap menikah. Poin selanjutnya adalah belajar terus menerus. Tentu ya, kalau belajar tuh aku rasa dimanapun dan kapanpun kita bisa menerima pembelajaran. Jadi kita tetap terus belajar untuk memperbaiki diri sendiri dan lebih bersyukur menerima apapun nanti yang akan kita terima, termasuk jodoh kita. Karena menurut pepatah orang dulu, jodoh itu adalah cerminan diri sendiri, dan that's right, saya membetulkan hal tersebut ya. Istilahnya jika kita memang membutuhkan sosok atau pendamping yang sepadan, tentu kita harus sepadankan dulu diri kita. Paling tidak hal yang paling kecil adalah memperbaiki diri kita sendiri untuk bisa lebih bersyukur dengan apa yang guys. Selanjutnya A few moments kita later. bahas tentang alasan mengapa anak muda zaman ini banyak sekali memutuskan untuk menikah muda. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih sebetulnya manfaat menikah itu. Oke, dari buku yang saya baca, dari website yang saya searching, kemudian dari informasi dari orang-orang terdekat saya, manfaat menikah itu banyak sekali, terkhusus dari sisi agama, kemudian sisi sosial, dan juga dari mungkin sisi-sisi kesehatan yang lainnya. Banyak sekali tentunya hikmah dari kita menikah, plus dengan tujuan-tujuannya. Dari apa yang saya pelajari tersebut bisa saya simpulkan, manfaat menikah yang paling penting, yang pertama itu kita mengharapkan ketenangan atau ketentraman. Jelas orang yang menikah itu pasti akan merasa lebih tenang, lebih tentram, karena mereka sudah saling melengkapi. Artinya ada dua orang yang sama-sama berkomitmen untuk saling menjaga rahasia mereka masing-masing, baik rahasia yang baik, yang buruk, dan ketentraman lainnya. Seperti di rumah kita tidak khawatir kembali karena saat ini sudah ada berdua. Alhasil apapun nanti akan terjadi, kita bisa sama-sama saling bantu. Kita bisa merasa lebih bahagia. Banyak artinya merasa lebih bahagia itu karena kita bisa melakukan segala hal bareng-bareng, melakukan aktivitas itu bersama-sama, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Contoh, misalnya dulu pas kita lagi sendiri atau masih menjomblo, melakukan hal yang kecil kayak nyapu, ngepel, masak, itu kita sendiri. Tapi setelah berdua, paling tidak jika pasangan tidak membantu pun, dia akan coba untuk mengisi hari-hari kita, saling bercengkrama, kemudian share tentang hal apapun. Ini saya rasa lebih bahagianya ya. Ini hal yang paling kecil. Hal yang paling besarnya, kalau ke kondangan kita nggak sendiri lagi, ke acara reunian kita nggak sendiri lagi. So anything, apapun aktivitas dan kegiatannya kita bisa bareng-barang. Dan tentunya kalau bareng-barang itu bisa lebih terasa bahagia. Manfaat untuk menikah itu tentu untuk memiliki keturunan. Ini salah satunya adalah anjuran juga dari Nabi SAW bahwa umat Islam dianjurkan untuk menikah karena agar memiliki keturunan. Dan yang menjadi informasi adalah jika kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, tentu itu akan menjadi ladang jariah kita nanti. Karena anak-anak itu adalah seperti kita bersedekah lah ya. Jika dia nanti tumbuh menjadi anak yang baik, tentu dia akan mendoakan kita, dia akan memberikan syafaat kita, dan dia juga akan memberikan kelebihan-kelebihan lain pada saat kita tua nanti, jika memang masanya kita ada bersama dia pada saat tua nanti. Keempat, manfaat dari menikah itu kita belajar untuk bisa hidup mandiri dan dewasa. That's right, dan ini betul sekali. Barangkali yang memang masih sendiri sudah hidup dewasa juga itu poin lebih ya, ketika nanti mereka sudah memasuki dunia pernikahan. Tetapi kebanyakan bahwa mereka menikah itu tentu akan membentuk agar bisa lebih dewasa dan mandiri. Segala hal apapun yang tadinya kita masih sangat bergantung sekali kepada orang tua, tetangga, teman barangkali, atau mungkin pacar,
sekarang kita sudah bisa sama-sama berdua tanpa adanya bantuan siapapun. Ya tentu kita tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain, tetapi untuk hal yang paling kecil kita berusaha untuk bisa belajar menanganinya sendiri. Itu sangat menarik saya kira, dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah menikah. Dan terakhir aku rasa kita bisa lebih dihargai dan dipandang oleh masyarakat. Ini saya rasakan sekali ketika saya sudah menikah dan menghadiri beberapa acara atau kerumunan. Itu kita betul-betul dianggap dan dimaksudkan bahwa kita tuh memang sudah menjadi satu kesatuan mereka. Ya seperti itulah. Karena kan jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang bercerita tentang hal apapun, kemudian ada anak remaja atau anak muda yang belum menikah, tentu mereka tidak akan mengajak obrolan itu bersama anak-anak muda ini. Tetapi pada saat kita sudah memutuskan untuk menikah, kemudian bergumul dengan orang-orang yang sudah menikah, pembicaraan apapun akan disangkut pautkan dan kita akan diajak untuk masuk ke dalam pembicaraan itu. Bahkan mungkin sesekali kita diberikan pendapat ya, atau menerima pendapat bagaimana terkait dari obrolan-obrolan itu, dan ini sangat menarik juga bagi mereka yang sudah menikah tentunya. Oke, next poin ketiga kita adalah tips buat aku agar hubungan pernikahan kita bisa lebih erat dan bisa lebih panjang sampai waktu itu habis, artinya sampai mau memisahkan ya. Tips dan triknya tidak harus kalian mengikuti apa yang saya utarakan nanti, tetapi paling tidak ini bisa sebagai gambaran bagi kamu yang belum dan mau berencana untuk menikah. Semoga ini bisa menjadi referensi atau membantu kalian kembali bisa membuka lebar pemikiran bahwa mencari sesuatu pendamping ataupun cara untuk mempertahankan pernikahan yang lebih lama itu seperti apa. Meski memang pernikahan aku juga belum lama, tapi paling tidak kita bisa saling memberi informasi untuk hal yang baik, itu tidak ada salahnya. Tips yang pertama, harus ada komitmen dan juga saling percaya. Ini yang paling penting, karena pernikahan itu untuk jangka waktu yang panjang sekali ya. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, rasanya apa yang kita lalui setiap hari itu tidak berarti apa-apa. Dan yang paling penting, mengapa kita harus ada komitmen? Ini sebagai pagar sebetulnya untuk mengingatkan kita ketika nanti pernikahan itu sudah mulai ada banyak berantemnya, ada miskomunikasinya, kemudian ada juga hal-hal yang tidak sesuai lagi yang kita terima sebelum kita menikah yang tampaknya sangat indah-indah. Nah, barangkali komitmen ini akan kembali mengingatkan kita untuk memperkuat kembali pernikahan karena jangka waktunya sangat panjang sekali. Next, yang kedua, tipsnya adalah kita saling terbuka. Jadi komunikasi yang terbuka saya rasa akan bisa memperpanjang sampai akhir masa pernikahan kita. Kenapa kita harus komunikasi dengan terbuka? At least karena segala sesuatu tidak akan tersumbat terhadap apapun, keuangan, makanan, komunikasi untuk kedua orang tua, baik orang tua kita ataupun orang tua suami, semuanya harus dikondisikan dan dikomunikasikan secara terbuka. Ini untuk mempermudah jalan kita ke depannya juga sebetulnya. Tips selanjutnya adalah kita no gengsi, no jaim, no takut. Artinya terkhusus bagi pasangan yang memang dijodohkan, berkenalan dari aplikasi jodoh, dipertemukan, dikenalin dari rekan kerja, it's anything yang betul-betul tidak pacaran terlebih dahulu. Ini mungkin banyak ya dialami setelah melakukan keberlangsungan pernikahan, mereka sangat takut, jaim, dan merasa tidak enak untuk saling masing-masing pasangan, dan ini sangat kita hindari ya. Memang butuh waktu sebetulnya, tidak langsung kita bisa netral dengan seseorang itu, dengan pasangan tentunya, tapi lambat laun kita harus belajar terus menerus bahwa kejaiman, ketakutan, dan hal-hal yang kita rasa tidak enak untuk pasangan itu harus belajar ya, lambat laun bisa dinetralisikan dengan baik. Karena kalau kita masih punya perasaan takut, jaim,
tidak akan bisa membuka komunikasi kita secara baik. Dan kalau sampai komunikasi kita sudah tidak terbuka atau tidak jujur, ini akan menimbulkan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang nanti juga akan menimbulkan kita banyak untuk bertengkar dengan pasangan, dan itu yang selalu kita hindarkan. Next, yang terakhir adalah kita sama-sama terus saling mengingatkan kebaikan dan juga beribadah bersama-sama di agama apapun dan di agama manapun. Tentu melakukan atau menyuarakan untuk melakukan kebaikan itu menjadi fondasi paling penting ya, untuk kita bisa hidup dengan jangka waktu yang panjang dan bersama-sama. Jadi kalau pasangan lupa atau kita yang bahkan lupa, kita bisa saling mengingatkan, dan tentunya mengingatkan itu dengan cara yang smooth, sweet, dan ya yang tidak membuat pasangan kita marah tentunya. Oke guys, akhirnya poin-poin yang sudah aku jelaskan selesai juga. Sebetulnya banyak sekali hal yang perlu dikoreksi dan mohon bantuannya sekali yang salah mohon diingatkan, karena sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk menghakimi ataupun persuasif agar orang-orang atau kalian mau mengikuti tips dan trik ini hanya sebagai informasi saja. Jika memang sesuai bisa dilakukan, jika memang tidak sebagai informasi saja. Oke guys, jadi terlepas apa yang sudah saya jelaskan, barangkali ada yang berpikir atau berasumsi ya kalau misalkan teori tentang pernikahan semua pasti ideal, tapi kan pada kondisi dan kenyataan sesungguhnya tidak demikian. That's right, saya sangat menyetujui itu, tapi bukan hal itu yang memang ingin saya kedepankan. But kita betul-betul harus paham tentang pendidikan berumah tangga, pernikahan, dan nanti menjadi orang tua. Tentunya bagi pasangan yang sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak, sudah tentu mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena untuk mempelajari dunia pernikahan juga tidak mudah. Ada banyak sekali riset yang harus kita pelajari, ada banyak sekali cerita pendengaran yang harus kita lebar kuat-kuat agar bisa menjadi masukan kita lebih baik. Tentunya seperti itu. Dan menjadi pasangan suami istri harus saling menguatkan apapun kondisinya untuk mempermudah kita melewati jalan ini lebih panjang. Tentunya dengan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan next video akan coba saya jelaskan kembali tentang pendidikan anak untuk mama-mama muda zaman modern saat ini. Thanks for watching my video guys, and see you on my next video. Don't forget subscribe, like, and share. Bila perlu komen. Thanks a lot, and see you on my next video.